Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita telah membahas lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pada pertemuan kali ini pembahasannya adalah manajemen part 1. Oke, minggu depan masih membahas tentang manajemen. Konsep dasar manajemen. Nah, ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen itu adalah ilmu dan seni. Nah, di manajemen ini adanya seni nih dan adanya ilmu. Maksudnya adalah ketika dia mempunyai ilmu lalu dia mengaplikasinya untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Nah, manajemen disebut ilmu karena manajemen didasari oleh berbagai penelitian. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah the art of getting things done through people. Artinya seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Oke, di sini konsep dasar manajemen Ibu rasa kalian paham. Kita lanjut ke unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen ini ada 6M. Yang pertama man. Man di sini atau manusia sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan. Ingat, man, manusia. Lalu selanjutnya ada money atau uang. Uang digunakan dalam membiayai kegiatan manajemen perusahaan. Udah pasti dong, sebuah manajemen atau sebuah perusahaan yang di dalamnya ada manajemen itu membutuhkan uang. Lalu yang ketiga ada materials atau bahan baku. Nah, di sini bahan baku dibutuhkan sebagai bahan dalam menghasilkan produk. Selanjutnya ada methods. Ketika ada materials, harus adanya metode kerja menggambarkan tata cara kerja yang teratur dan tersistem. Lalu adanya mesin atau mesin digunakan sebagai alat untuk menghasilkan produk. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Pasar merupakan tempat untuk menjual produk yang telah diciptakan oleh si perusahaan tersebut. Jadi ingat bahwa unsur-unsur manajemen ada 6M, yaitu man, money, materials, method, mesin, dan market. Oke? Nah, di sini ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak, lalu yang kedua manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Kalian ingat warna-warnanya. Manajemen puncak warna biru, manajemen menengah warna pink, dan manajemen lini pertama warna orange. Manajemen puncak. Di sini adalah manusia sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan. Jadi dalam manajemen puncak itu ada CEO dan direktur. CEO dan direktur ini dia berada di manajemen paling teratas atau yang disebut dengan manajemen puncak. Oke, lalu di sini ada, ini bukan manajemen puncak ya, manajemen menengah atau mid management. Menengah harus dapat menerjemahkan keinginan manajemen puncak sebagai bidangnya masing-masing. Nah, dalam manajemen menengah ini contohnya seperti general manager dan manajer, misalkan manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM, manajer apalagi itu dan lain-lain harus paham betul apa sih keinginan si manajemen puncak ini atau apa sih keinginan CEO dan direktur. CEO kan pemilik perusahaan, jadi si manajer ini harus paham betul apa yang harus dituju, apa yang harus dicapai. Selanjutnya manajemen lini pertama, bertanggung jawab atas operasionalnya atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk. Nah, di manajemen lini pertama ini dikenal dengan adanya supervisor dan penyedia. Supervisor itu kan seperti apa namanya? Jadi si supervisor ini mengawasi setiap pekerjaan harian para karyawannya untuk menghasilkan suatu produk dan mencapai tujuannya seperti itu. Nah, di sini ada keterampilan manajer. Tadi warna pink apa, biru apa, orange apa. Warna pink conceptual skill, lalu ada human skill warna biru dan technical skill warna orange. Kita lihat dalam conceptual skill atau kemampuan konseptual, keterampilan untuk membangun visi, misi, ide, dan gagasan. Keterampilan ini dominan harus dimiliki manajemen puncak. Oke,
Untuk si conceptual skill ini harus dimiliki manajemen puncak untuk membangun visi, misi, ide, dan gagasan sebuah perusahaan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh si perusahaannya. Lalu yang kedua ada human skill atau kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini harus dimiliki si manajemen menengah. Kenapa? Karena dalam keterampilan dalam menyampaikan informasi dan berhubungan dengan orang lain. Kan tadi manajemen menengah itu harus sorry bentar. Jadi di human skill ini harus dimiliki oleh manajemen menengah nih. Kita ulang ya. Manajemen menengah tadi sudah dibilang bahwa manajemen menengah ini harus paham betul apa yang diinginkan oleh CEO dan direktur atau apa yang diinginkan oleh si manajemen puncak. Artinya dia harus mempunyai kemampuan komunikasi antara atasan dan dia harus mengkomunikasikannya ke bawah, ke supervisor gitu. Lalu technical skill atau kemampuan teknis, keterampilan dalam melakukan pekerjaan secara teknis. Keterampilan ini dominan harus dimiliki manajemen lini pertama. Karena si supervisor ini sudah paham betul untuk mengawasi pekerjaan harian si karyawan yang bawah, maka dia paham nih apa sih secara teknisnya itu seperti apa. Jadi untuk mencapai tujuan atau menciptakan sebuah produk akan efektif dan efisien kalau dibagi-bagi seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut George Terry ada POAC atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, perencanaan. Kegiatan dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi untuk membangun sebuah perusahaan ini, berjalannya perusahaan untuk mencapai tujuan harus adanya planning, direncanakan matang-matang agar berjalan secara terstruktur. Oke. Lalu kedua ada organizing, kegiatan penentuan posisi atau jabatan beserta wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi dan penyediaan hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaan demi tercapainya tujuan. Nah, setelah adanya rencana, maka harus adanya organizing atau kita disebutnya pengorganisasian. Misalkan dari CEO, direktur, terus manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer SDM, dan lain-lain. Terus ke bawahnya ada supervisor, lalu ke bawahnya ada karyawan, lalu sampai ke tahap OB nih, ke tahap OB. Nah, itu termasuk pengorganisasian karena agar posisi-posisi tersebut sudah sesuai dengan kemampuannya. Nah, ketika perusahaan sudah menentukan karyawannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka si perusahaan ini akan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien gitu. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan, actuating. Nah, mengatur semua anggota kelompok agar memiliki kehendak dan upaya yang keras untuk mencapai tujuan dengan sukarela, sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan. Nah, ketika sudah adanya pengorganisasian, misalkan Sekar nih. Sekar di pengorganisasiannya menjadi manajer pemasaran. Artinya untuk pelaksanaannya ya fokus kepada pemasaran sebuah produk tersebut. Lalu selanjutnya ada pengendalian atau controlling, kegiatan mengawasi, mengukur, mencocokkan, dan memperbaiki pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketika sudah adanya perencanaan, terus ada apa tadi? Pengorganisasian, pelaksanaan, lalu harus adanya controlling nih. Nah, di controlling ini mengawasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau rencana yang telah ditetapkan gitu. Nah, di sini ada fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Dalam Henry Fayol ini dia mengemukakan fungsi manajemennya PO,
3C, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Ingat, kalau si George Terry itu POAC, Henry Fayol PO3C. Planning sama seperti yang tadi udah Ibu jelaskan. Lalu ada organizing. Nah, perbedaannya di commanding, pengarahan. Kegiatan mengarahkan anggota organisasi untuk melakukan sesuatu tugas sesuai wewenangnya agar tercapai tujuan. Anggota organisasi diharapkan tahu apa yang diharapkan dari pekerjaan mereka. Jadi ketika sudah adanya pengorganisasian, maka si atasan ini mengarahkan para bawahannya agar anggota organisasi itu tahu apa yang diharapkan dari pekerjaan mereka dan apa yang akan dikerjakan dengan mereka. Jadi dia udah paham betul ketika diarahkan. Lalu ada pengordinasian atau coordinating. Kegiatan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik secara bersamaan. Pengordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, dan kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan anggota sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Nah, ketika sudah ada perencanaan, pengorganisasian, lalu udah diarahkan, maka adanya pengordinasian nih. Jadi kegiatan ini seperti mengawasi untuk memastikan segala sesuatu yang sudah dijalankan atau dikerjakan oleh para karyawan atau para manajer sesuai dengan kemampuannya berjalan baik secara bersamaan untuk mencapai tujuan. Pokoknya manajemen itu ujung-ujungnya udah pasti untuk mencapai tujuan. Lalu ada pengendalian, controlling, membuat standarisasi kinerja berdasarkan tujuan organisasi, mengukur dan melaporkan kinerja, membandingkan laporan kinerja dengan standarisasi kinerja, lalu memperbaiki kesalahan. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi fungsional. Nah, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Ini contoh ya. Orang-orang yang memiliki keterampilan dan tugas yang sama dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Jadi ini orang-orang yang misalkan manajer SDM, orang-orang yang mempunyai keterampilan dalam SDM ini dikelompokkan menjadi satu unit kerja tentang CSDM atau manajer keuangan. Orang-orang yang terampil dalam keuangan maka dikumpulkan nih dalam manajer keuangan dengan adanya bawahan-bawahan. Lalu manajer produksi, begitupun manajer pemasaran dan manajer purchasing. Nah, kelebihan dari struktur organisasi fungsional ini spesialisasi pekerjaan yang jelas dan berbentuk sederhana. Dan kekurangannya koordinasi terkendala birokrasi atau perusahaan dan koordinasi relatif lama. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional. Nah, struktur organisasi ini dikelompokkan berdasarkan perbedaan produk, wilayah, layanan, dan pasar. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan divisi pekerjaan. Orang-orang yang memiliki pekerjaan fungsional yang berbeda bisa ada dalam satu divisi yang sama. Ini divisional ya. Nah, ini contohnya direktur, manajer divisi ruang belajar, manajer divisi ruang les, manajer divisi brand academy. Contoh lain seperti laptop, misalkan ya, laptop. Nah, dalam laptop ini untuk spek, misalkan ada spek touchscreen dan ada tidak touchscreen. Nah, dalam struktur divisional ini, orang-orang yang ada di dalam laptop touchscreen dan tidak touchscreen ini berbeda. Ini siapa? Ini si A, ini si B, ini si C. Nah, ini si D, sini si E, si F gitu. Jadi pada intinya gitu, berbeda spesifikasi maka orang yang mengurusnya itu pun berbeda. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya spesialisasi divisi, lalu ada koordinasi antar fungsi lebih mudah dan cepat.
Lalu kekurangannya, kurangnya komunikasi karyawan fungsional dan ada potensi konflik antar divisi. Selanjutnya ada struktur organisasi matriks. Sering disebut dengan struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur organisasi matriks mengakibatkan terjadinya multi komando. Seorang karyawan harus melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Nah, contoh struktur organisasinya seperti ini. Jadi dalam manajer keuangan, manajer produksi, manajer operasional, manajer SDM, dia tidak fokus untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan, tapi dia kalau misalkan di proyek itu juga terjun langsung gitu. Terus kekurangannya dualisme kepemimpinan, adanya potensi kehilangan kendali. Ibaratnya di sini ada manajer proyek A, manajer proyek B, bisa jadi manajer proyek B, C, proyek C. Nah, jadi pimpinannya bukan hanya ini, tapi yang di sini itu pimpinannya ada manajer keuangan dan manajer proyek A. Lalu selanjutnya di manajer proyek B pun begitu, misalkan di manajer produksi. Nah, yang kuning ini dia ada dua kepemimpinannya, manajer proyek B dan manajer produksi. Jadi kalau untuk matriks seperti itu. Selanjutnya ada prinsip manajemen. Agar kegiatan manajemen berhasil, maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan manajemen. Menurut Henry Fayol dalam bukunya Administration Industrial and General, terdapat 14 prinsip manajemen. Oke, kita bahas satu-satu, 14 ya. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian divisi sesuai kebutuhan. Nah, pembagian kerja ini maksudnya adalah dia tuh sesuai dengan keterampilan apa sih yang dimiliki. Kalau misalkan siapa ya, Danu memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan, artinya Danu dapat bergabung dalam manajemen keuangan gitu. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab, mengambil keputusan dan fungsi yang harus dilakukan. Nah, wewenang dan tanggung jawab ini namanya sebuah perusahaan itu kan tim dan harus dapat mengambil keputusan tapi sesuai dengan fungsi yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga ada disiplin, taat dan patuh pada organisasi. Lalu yang keempat ada kesatuan perintah, menerima perintah dari satu atasan saja. Kalau misalkan manajemen keuangan diaturnya sama manajer pemasaran kan nggak nyambung, jadi harus adanya kesatuan perintah, menerima perintah dari satu atasan saja. Lalu ada kesatuan arah, pimpinan memiliki suatu rencana yang memiliki tujuan yang sama. Jadi si pemimpin dan orang bawahannya itu sampai ke karyawan harus memiliki tujuan yang sama. Ya kalau dalam satu perusahaan tujuannya berbeda-beda kan udah pasti anjlok perusahaannya. Lalu poin 6 ada kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Nah, udah pasti bahwa namanya sebuah perusahaan, namanya sebuah tim itu kepentingan organisasi harus didahulukan daripada kepentingan individu masing-masing. Nah, selanjutnya ada pembayaran upah yang adil. Dalam pembayaran upah yang adil ini upah yang memuaskan kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan upah yang tidak memuaskan ke karyawannya, maka karyawan tersebut biasanya resign atau apa. Tidak sesuai dengan pekerjaannya, tetapi upah yang diberi itu semena-mena sama pimpinan seperti itu. Lalu ada pemusatan, ada satu orang yang memiliki kewenangan tertinggi. Kewenangan tertinggi ini dalam mengatur, membangun, menentukan keputusan atau mengambil keputusan. Nah, itu adanya satu orang yang memiliki kewenangan tertinggi dalam suatu hal apapun demi perusahaannya berjalan. Lalu poin 9 ada rantai saklar, garis wewenang yang jelas. Nah, garis wewenang yang jelas itu maksudnya apa? Di sini ada misalkan CEO. Nah, garisnya ke bawah kan, misal direktur. Terus ke bawah lagi di sini ada apa? Manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer apa lagi tadi? SDM.
Nah, dalam garis-garis tersebut jelas nih rantai saklarnya, garis wewenangnya. Dia wewenangnya apa, dan dia wewenangnya apa. Seperti itu. Lanjut ke poin 10, ada tata tertib. Ketertiban dalam organisasi sama seperti disiplin. Lalu ada keadilan, tidak ada diskriminasi pada bawahan. Lalu stabilitas pegawai, jangan terlalu sering mengganti pegawai. Lalu inisiatif, kesempatan untuk menumbuhkan ide kreatif. Jadi si pimpinan ini harus membuka secara luas dalam menumbuhkan ide kreatif para karyawannya. Jangan sampai ada gap atau tembok penghalang untuk membangun ide kreativitas karyawannya. Lalu selanjutnya ada jiwa kesatuan yang terakhir. Menumbuhkan jiwa kesatuan pada bawahan. Namanya tim ya harus bersatu. Ketika adanya tim maka tidak ada oh dia bos gue nih gitu. Namanya musyawarah seperti itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan pada awal perusahaan berdiri. Nah, selanjutnya ada bidang-bidang manajemen akan kita bahas di minggu selanjutnya. PowerPoint ini kalian catat. Oke. Untuk tugas bisa kalian cek di GSE. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh PC ke Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.